Ibu di siang hari ini dimulai. Adapun acara yang sudah kita lalui bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sapaan ucapan di saat ini saya akan membacakan riwayat hidup dari mendiang Ibu Dr. Anda Yulce Tamaibu. Data pribadi: nama Dr. Anda Yulce Tamaibu. Tempat tanggal lahir Karatung 12 Januari 1961. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan pensiunan. Alamat RT 04 Lingkungan 2 Kelurahan Suataluara 2 Kecamatan Tahuna. Riwayat keluarga: mendiang Dr. Anda Yulce Tamaibu adalah anak kelima dari 6 bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri. Ayah almarhum Bapak Sayang Tamaibu. Ibu almarhumah Ibu Alwina Esther Sinadia. Saudara-saudari kandung: 1. Julius Tamaibu almarhum membentuk keluarga Tamaibu Barahama. Kedua, Citro Tamaibu almarhum membentuk keluarga Tamaibu Manewa. Ketiga, Mimi Tamaibu almarhumah membentuk keluarga Wekes Tamaibu. Keempat, Lisbeth Tamaibu membentuk keluarga Katiandago Tamaibu, sekarang berada di samping peti jenazah. Kelima, Apolda Tamaibu membentuk keluarga Amos Tamaibu, sekarang berada di samping peti jenazah. Mendiang Dr. Anda Yulce Tamaibu sejak usia 2 tahun diangkat anak oleh pasangan suami istri almarhum Bapak Albert Parera dan almarhumah Ibu Nosiana Kansil, dan tinggal bersama kedua orang tua angkatnya sampai almarhumah Ibu Yulce Tamaibu menikah. Mendiang Dr. Anda Yulce Tamaibu menikah dengan Dr. Andes Marshall Walter Tumue pada tanggal 5 April 1984 di Manado. Dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak masing-masing. 1. Atresia Tumue membentuk keluarga Bontolare Tumue. Kedua, Jane Jacques Tumue Eskom. Semuanya saat ini berada di samping peti jenazah. Riwayat pendidikan: SD YPK Pagulu, lulus tahun 1973. SMP Negeri Tahuna, lulus tahun 1976. SMA Negeri 169 Tahuna, lulus tahun 1980. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Negeri Manado, lulus tahun 1987. Riwayat pekerjaan: 1. Tenaga kerja sukarela terdidik angkatan kelima, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 1991 sampai dengan 1992 di KUD Menara Pondong, Kecamatan Siau Barat. Kedua, tenaga lapangan Dikmas Pendidikan Masyarakat Kecamatan Mangahimpu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaut,
kurang lebih 13 tahun, periode 1993 sampai dengan 2006. Ketiga, diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 813/SK/26B/2006 tanggal 1 April 2006 dengan golongan ruang 3A di SMA Negeri 1 Tabukan Tengah. Keempat, diangkat menjadi pegawai negeri sipil berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 821-SK/49A/2007 tanggal 1 Desember 2007 dengan golongan ruang 3A. Kelima, pengangkatan dalam jabatan guru berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 821-SK/155/2007 tanggal 1 Desember 2007 dalam jabatan guru madya. 6. Tahun 2006 sampai tahun 2008 mendiang Dr. Anda Julce Tamahiu selain melaksanakan tugas sebagai guru di SMA Negeri 1 Tabukan Tengah, juga melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar di SMA Katolik Tabung. Ketujuh, mendiang Dr. Anda Julce Tamahiu dinaikkan pangkat berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 821-SK/34/2009 menjadi golongan ruang 3B jabatan guru madya tingkat 1. 8. Mendiang dinaikkan pangkatnya berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 823-3/SK/11/2012 tanggal 1 Juni 2012 menjadi golongan 3C dalam jabatan guru dewasa. 9. Mendiang dinaikkan pangkatnya berdasarkan SK Bupati Kepulauan Sangihe nomor 823-SK/47/2015 tanggal 19 Mei 2015 menjadi golongan ruang 3D dalam jabatan guru muda. 10. Berdasarkan SK Kepala Kantor Regional 11 nomor 02455-LU-27100-2016 tanggal 21 Oktober 2016 dialihkan menjadi pegawai negeri sipil pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 11. Berdasarkan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 824-3-DKD-1580-2016 tanggal 15 Desember 2016 dipindahkan, dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi guru muda SMA Negeri 1 Tabukan Tengah, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. 12. Tahun 2017 sampai tahun 2019 mendiang juga melaksanakan tugas sebagai tenaga pengajar di SMK Katolik Tabung. 13. Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara nomor 005-9-100-AZ-11-20 tanggal 9 November 2020 diberikan hak pensiun dalam golongan ruang 4A dengan masa kerja 26 tahun 1 bulan. Riwayat pelayanan. Majelis Jemaat di kelompok 8 Gemis Jemaat Patmos Tahuna dalam jabatan
Diaken periode 2006 sampai dengan 2011. Kedua, Majelis Jemaat di kelompok 8 Gemis Jemaat Patmos Taruna dalam jabatan Diaken periode 2011 sampai dengan 2016. Ketiga, Majelis Jemaat di kelompok 7 Gemis Jemaat Banalan 2 Tahuna dalam jabatan Penatua periode 2016 sampai dengan 2021. Riwayat penyakit: mendiang Dr. Anda Julce Tamayu menderita sakit sejak tanggal 2 Desember 2022. Pada tanggal 4 Desember 2022 dibawa ke Rumah Sakit Biung Tenaga Taruna dan hasil pemeriksaan menderita sakit asam lambung. Sejak saat itu, mendiang tidak bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dan hanya terbaring di tempat tidur karena keadaan tubuh yang sangat lemah. Sesekali diangkat dari tempat tidur ke kursi roda oleh suami, anak-anak, dan keluarga yang ada untuk duduk di depan rumah. Bahkan sering keluar masuk rumah sakit. Pada hari Minggu 28 Mei 2023, kondisi mendiang Dr. Anda Julce Tamayu tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran. Upaya dan usaha tetap dilakukan oleh keluarga untuk mendapat kesembuhan, sehingga pada hari itu kira-kira jam 4:30 sore dibawa ke Rumah Sakit Umum Biung Tenaga Taruna untuk mendapat penanganan khusus. Kurang lebih 16 jam mendapatkan perawatan di ruang IGD dengan hasil pemeriksaan laboratorium mengidap penyakit gagal ginjal stadium akhir. Dengan hasil ini, dokter mengkomunikasikan kepada pihak keluarga untuk dilakukan tindakan cuci darah. Atas informasi tersebut, keluarga memberikan sepenuhnya kepada pihak dokter dan perawat untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk proses kesembuhan. Pada hari Senin 29 Mei 2023, sekitar jam 9:30 pagi, mendiang dibawa ke ruang ICU. Keluarga, dokter, serta perawat terus mengupayakan kesembuhan dari almarhumah. Pelayanan doa dan pujian lewat hamba-hamba Tuhan pun menopang keluarga di tengah-tengah perjuangan hidup almarhumah ketika berada di ruang ICU. Namun, pada hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 22.30 atau jam 10:30 malam, Tuhan berdaulat membebaskan almarhumah dari berbagai penderitaan yang ia alami di tengah-tengah kemarahan juangnya, dengan memanggil pulang keharibaannya istri, mama, oma, saudari Dr. Anda Julce Tamayu dalam usia 62 tahun 4 bulan 18 hari dengan meninggalkan suami, 2 orang anak, 1 orang menantu, dan 2 orang saudara kandung, bahkan kita sekalian. Demikian riwayat hidup almarhumah Dr. Anda Julce Tamayu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Sebelum saya membacakan sambutan penjabat Bupati Kepulauan Sangihe, perkenankan kami di kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Penjabat Bupati, Ibu Dr. Rini Tamunjuan, tidak dapat bersama hadir di ibadah pemakaman saat ini. Namun di tengah tugas
kedinasan pada hari kemarin Ibu Penjabat telah mengambil bagian melayat di rumah duka ini dan menugaskan kami untuk membacakan sambutan duka ini. Mari bersama kita ikuti lengkapnya sebagai berikut. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rumpun keluarga, teman duka, keluarga besar Tamahiu Sinadia, di dalamnya keluarga Tumuwe Tamahiu, teristimewa suami Bapak Marsal Walter Tumuwe, anak-anak, serta rumpun keluarga terkait lainnya yang dikasihi Tuhan. Yang saya hormati kadim kita di saat ini, Pendeta Bapak Leopold Albert Tamalawe, STMPDK, selaku Ketua MPJ Gemis Jemaat Patmos Tahuna. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, para hamba Tuhan yang hadir di saat ini. Yang kami hormati Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Ferdi Sonakse. Yang kami hormati Ibu Dr. Wisya Makakan Terobis MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang hadir di saat ini. Yang kami hormati Lurah Sotolara 2 Pak Mega Karya Sasue. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh kolayat duka yang saya hormati. Dalam rangka juang kehidupan setiap manusia di dunia ini, tak terlepas dari berbagai peristiwa. Ada suka dan juga ada duka cita. Sejak hari Selasa 30 Mei 2023, keluarga harus menerima peristiwa menyedihkan. Kehilangan pribadi yang begitu dikasihi. Oleh karena itu, di balik duka cita yang dialami oleh kaum keluarga, saya mengajak kita sekalian untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih setia dan berkat pemeliharaannya senantiasa boleh kita rasakan. Dan pada hari ini kita boleh hadir dan terkumpul di tempat ini untuk menyatakan kepedulian atas peristiwa yang dialami keluarga besar Tumuwe Sinadia. Minta maaf keluarga besar Tamahiu Sinadia dan keluarga Tumuwe Tamahiu. Di saat ini pula kita patut menyadari bahwa kehadiran kita semua pada momen seperti ini merupakan implementasi dari tanggung jawab sosial dan manifestasi iman dari setiap insan yang beragama untuk memberikan topangan doa, topangan moral bagi kaum keluarga yang berduka cita. Demikian penyerahan kutipan akte kematian. Terima kasih. Kelayat duka yang saya hormati, keluarga Tumuwe Sinadia, keluarga Tumuwe Tamahiu, dalam menghadapi duka yang teralami, keluarga tidak sendirian menanggung beban duka ini. Tetapi ada Tuhan perkasa Tuhan yang menopang lewat saudara,
kerabat Nagai Tolan yang datang membantu meringankan beban duka yang teralami oleh keluarga. Untuk itu, ungkapan hati keluarga sekaligus ucapan terima kasih akan dibahasakan oleh Penatua Bapak Rokli Pontolare. Diberikan kesempatan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudari, pelayat duka yang kami hormati dan kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika peristiwa duka yang kami keluarga alami dan rasakan sejak Selasa 30 Mei 2023 yang lalu, kasih dan anugerah Tuhan itulah yang sesungguhnya yang membuat kami kuat dan terus ada sampai dengan saat ini. Peristiwa duka yang terjadi bagi rumpun keluarga besar Tamahiu Sinadia, bahkan keluarga Tumue Tamahiu, sesungguhnya meninggalkan kepedihan dan kesedihan yang mendalam di hati kami keluarga, khususnya bagi suami, anak-anak, kakak, saudara, bersaudara yang ada di tempat ini, di mana sosok yang dicintai dan mencintai keluarga telah dipanggil Tuhan lewat jalan kematian. Namun di balik itu semua, keluarga menyadari bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Sejak peristiwa duka cita ini, kami rasakan cinta dan kasih Tuhan yang tak pernah beranjak dari kami keluarga. Buktinya, sejak Selasa kemarin sampai dengan saat ini, ada begitu banyak orang, ada begitu banyak handai tola, saudara bersaudara, teman-teman, kerabat-kerabat datang ke rumah kami. Inilah bukti cinta kasih, bahkan anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi rumpun keluarga besar Tamahiu Sinadia dan keluarga Tumue Tamahiu. Izinkan di kesempatan saat ini, atas nama rumpun keluarga besar, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, bahkan ucapan hati keluarga yang boleh kami rasakan, yang boleh menguatkan bahkan meringankan beban keluarga yang berduka di saat ini. Ada begitu banyak simpati, empati, bahkan kepedulian banyak orang, sehingga kami keluarga tetap ada sebagaimana ada di saat ini. Tenaga, waktu, materi, moral, bahkan tekanan doa dan puji-pujian begitu kami rasakan sampai dengan detik ini. Masing-masing kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MPJ Gumis Jemaat Patmos Tahuna, Ketua Jemaat Bapak Pendeta Leopold Atamalawe STH MPRK, Pendeta Pelayanan Ibu F. Adrian Salikudo STH, Nona Vikaris Saudari Feby Veronica Lautu Kebisa STH, mahasiswa PPL Penatua Saudara Debrianto Bawonte,
keluarga besar majelis dan anggota jemaat kelompok 8 tulis Jemaat Patmos Tahuna. Jaket Ibu M. Gagana Taweda, jaket Ibu S. Makahana Pangkir, tim doa Jemaat Patmos Tahuna, MPJ Gemis Jemaat Zaitun Pagulu, majelis dan anggota Gemis Jemaat Zaitun Pagulu bersama dengan kelompok 6, Vikaris Rita Kamudia MPH, Pendeta Ibu Mariana Adrian Angel, SDO dan Penatua Ibu Bernanti Pilat, Bapak J. Kagondo, BA, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Anda Olga Markas Sidamo, Asisten 3 Sekda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Penjabat Bupati Dr. Rini, Kampung Tuan, keluarga Silangin Kampung Tuan, Bapak Johanis Pilat, Bapak Glorius Londo bersama dengan rombongan, kemudian Bapak Camat Tahuna, Bapak Stephen Andaki SP, pemerintah Kecamatan Tahuna Barat, Camat Ibu Nona D. Gabriel SIP bersama lurah-lurah dan teman-teman ASN dan THL se-Kecamatan Tahuna Barat, lurah dan teman-teman ASN dan THL pemerintah Kelurahan Panekeng, pemerintah Kecamatan Tahuna, Bapak Camat Stephen Andaki bersama dengan teman-teman ASN dan THL, Bapak Romo Tidage dan Ibu Maria Lumiu, dokter dan perawat di instansi gawat darurat Rumah Sakit Liung Penyakit Tahuna, dokter dan perawat di ruangan ICU RSD Liung Penyakit Tahuna, saja keluarga Abbas dari Naung, keluarga Antahari Kasil, keluarga Lesowenen Wangka, keluarga Sendak Tumuli, keluarga Maswa Mungkin, keluarga besar Dia Manis, keluarga Sianayang Dirasa, keluarga besar Peru ASN Golongan itu, keluarga Kakak Hindangin Abbas Cienjel Abbas, keluarga Tiala Tamahiu, keluarga Tiala Hamel, keluarga Prong Tiala, Ibu Mary Kokliutan, perkumpulan Sampiri bersama keluarga Rahama Parera, keluarga Medelu Bentelu, keluarga Damping Moporompis, keluarga Parera Kuasa, keluarga Bangunan Laberu, keluarga Limpa Markus, keluarga Pangandahin Daling, Ibu Emi Pangandahin, keluarga Bangunan Mengadibe, Bapak Junius Daling Sang dan Bapak Victor Budiman, pemilik tenda Bapak Ade, Bapak Felix Halim, majelis dan anggota kelompok 27 Gemis Jemaat Emmanuel Tahuna, keluarga Abbas Kortolare, keluarga Wado Lumiu, keluarga Indah Abram, keluarga Unari Mulyawan, keluarga Makawimbang Gagana, keluarga Budiman Tatengkeng, Budiman Nomor dan keluarga Kakak Ali Budiman, keluarga Sahabat Peter, keluarga Paraeng Sondan, keluarga Kampilan Makahaji, keluarga Ontoni Kampung Nangui, Bapak Jeffrey Sinadia, Bapak Epi Papendang, Bapak Ivan Barandatu, Embo Nisa, keluarga Limpong Menganang, keluarga Pangandahin Limpong, Bapak Yages Jagana bersama dengan Ibu Pak Pilat, keluarga besar SMU Talukan Tengah, Lurah Sekolah 2 Bapak Mega Karya Soswe SE, bahkan pihak instansi Bapak Ibu Saudara yang menyampaikan ucapan turut berduka cita lewat telepon dan media sosial, FB, WA, Messenger dan SMS, bahkan pemberian karangan bunga, krans, banner dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang datang beribadah pada malam penghiburan pertama, kedua, dan dalam ibadah pemakaman di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah membantu keluarga dalam pembuatan bangsal duka, tempat penguburan dan penyediaan konsumsi dan lain-lain. Dan yang terakhir, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga-keluarga
yang belum kami sempat sebut satu persatu. Kami keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kami keluarga tidak dapat membalasnya. Kami hanya boleh berdoa dan berharap bahwa sesungguhnya segala kebaikan jadilah Bapak Ibu Saudara sekalian dibalas oleh Tuhan berlipat-lipat ganda dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Lewat kesempatan ini juga atas nama keluarga besar Umuwe Tamahibu Sinadia, jika semasa hidup orang tua kami dalam lingkup pendidikan sebagai tenaga pendidik, sebagai pelayan dalam lingkup persekutuan berjemaat, sebagai majelis, pun sebagai masyarakat dalam lingkup kehidupan sosial, pernah menyakiti hati perasaan lewat perkataan bahkan tindakannya. Di kesempatan saat ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Pun atas nama suami, anak-anak, dan saudara bersaudara, ketika duka cita yang kami alami, ada hal-hal atau ada salah-salah kata, tindakan yang menyakiti lewat perkataan, sehingga itu boleh menyinggung perasaan hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi lewat kesempatan ini kami memohon maaf. Apa yang tidak baik biarkan tinggalkan di tempat ini, sehingga menjadi bahan koreksi dan perbaikan diri bagi kami sekeluarga, teristimewa bagi suami, anak-anak, dan saudara-saudara. Hal-hal yang baik biarlah kiranya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena sesungguhnya hidup dan kehidupan ini hanya atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Kasih mengalahkan segalanya. Untuk itu, biar lewat kesempatan ini, iman harap kita hanya pada Yesus. Selamat jalan Mama. Pergi dan beristirahat dengan tenang, penuh damai sejahtera bersama Yesus Kristus. Mau manfaat berdumbungan sedikit lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ketika keluarga mengalami duka, keluarga butuh topangan, dukungan dan penghiburan. Dan penghiburan yang sejati adalah dari Tuhan Yesus sendiri dan oleh firman-Nya. Untuk itu kita masuk dalam ibadah pemakaman, dan ibadah ini akan dilayani oleh yang terkasih, Abdi Allah, Pendeta Bapak Leopold Tamalare, SPH MPDK. Mimbar pelayanan disiapkan. Saya sangat sadar bahwa beribadah di tengah terik panas ini pergumulan yang sangat berat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, menjadi hati dan tangan Tuhan untuk menopang keluarga besar Tamahibu Sinadia. Masih ada Arab, masih ada Embo yang ditinggalkan oleh saudara terkasih Ibu Yulce Umuwe Tamahibu, dan lebih khusus bagi Bapak Umuwe dan kedua anak terkasih Eja dan Jen. Karena itu kurang lebih 40 menit ke depan kita akan beribadah. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang karena keperluan, pekerjaan atau kesibukan lain, dia akan meninggalkan tempat ini dalam nama Yesus, disilakan untuk boleh berpisah dari persekutuan saat ini, supaya jangan sebentar sedang berdoa tiba-tiba Bapak Ibu sekalian injak kaki orang. Ya. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah saat ini. Kita tidak sedang mempersoalkan kematian,
Tapi kita mensyukuri bahwa 62 tahun Tuhan sudah beri bagi Ibu Dr. Anda Yulce Tumue Amahiu. Panjang doanya, pergumulannya bersama suami dan anak-anak. Kita syukuri itu dan kita yakin dia meninggal sebagai orang yang punya Tuhan dan sekalian diundang berdiri. Sang Mahatma tadi telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Satu berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sekalian disilahkan duduk. Yang sempat menyiapkan Alkitab manual maupun elektronik yang ada di HP, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, yang tidak merindukan sehat. Semua orang rindu sehat, tetapi kenyataannya semakin kita berusaha sehat, itu sakit selalu ada. Kita berusaha untuk senang, kesulitan itu kita terima. Sengaja saya mengajak kita menghidupkan lagu Tuhan Merendah. Proses merendah jangan sekedar menikmati hasilnya, bahwa indah sekali hasil rendahan, tapi lihat prosesnya yang menyakitkan ketika proses merendah. Orang bisa menghendaki hadirnya pelangi. Selalu saya khotbah di mana-mana, jangan pernah mimpi hadirnya pelangi kalau kita takut berhadapan dengan badai, hujan, dan seterusnya. Jangan pernah bermimpi memasuki pagi kalau orang tidak mau memasuki gelapnya malam. Di sini saya mengajak kita melihat cara Tuhan mengasihi kita. Di sini saya mengajak keluarga untuk melihat bagaimana Tuhan memproses keluarga. Lebih khusus Ibu Yulce. Memang gampang mengatakan kepada orang sakit, maka sabar. Saya kadang sadar juga ketika saya memberi penguatan kepada orang sakit, orang berduka, maka sabar, maka tenang, ore, kamageng banyak kita. Tapi kenal, Mariadi sumatangeng kita. Itu sulit sekali kita akan jawab. Tetapi yang ingin saya sampaikan justru Allah memproses kita dalam suka dan duka.
Lalu dalam proses itu kita melihat seorang ibu guru terbaring kaku di dalam peti jenazah. Ibu Dr. Yulce Tumuwe Tamahiu. Dia telah memproses sekian banyak orang, dan semua guru, semua yang namanya pemimpin, semua yang namanya yang dituakan harus sadar, tidak semua proses, sebaik apapun suatu proses, itu akan memekarkan buah yang hamil. Lalu gagalkah proses itu atau orang yang memproses? Jawabnya tidak. Tetapi kegagalan, ketidakmampuan justru menjadi alat Tuhan untuk melihat. Tuhan menggunakan begitu banyak proses dalam hidup ini supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan bukan orang yang bermental kerupuk, bukan orang yang gampang untuk mundur, tetapi orang-orang yang justru sadar hidupnya bukan sekedar hidup, hidupnya terarah bukan saja dalam kehidupannya, tetapi terarah kepada Kristus. Karena pada akhirnya apa yang kita tabur di dunia, apa yang kita tabur di dunia, itu akan mengiring langkah kita menjumpai sekali. Lalu apakah ini bertentangan dengan konsep sola gratia, bahwa keselamatan itu hanya anugerah, bukan karena perbuatan? Baru kita baca menjelaskan. Orang percaya yang dalam proses hidupnya berbuat baik bukan supaya dia selamat, tetapi karena dia sudah selamat, maka dia terpanggil untuk berbuat baik. Yang ada orang baiknya 100%. Orang biasa nanti baik 100% kalau sudah meninggal. Kalau hidup pasti kesalahan besar-besar. Kalau sudah mati baru lebih baik dan besar-besar. Tetapi setidaknya selagi hidup kita melakukan menanam kebaikan, maka yang ditanam itu akan berbuahkan pengharapan dan berbuahkan kasih setia Tuhan. Sebab kita bukan sekedar menanti Tuhan yang mencintai kita, tetapi pengadilan Kristus akan menguji saudara dan saya, benar atau salah. Biarkan orang mengatakan kita salah, biarkan orang mengatakan kita A dan B, tapi arahkan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang menilai kita. Seorang ibu guru, seorang istri, seorang mama, Ibu Yulce meninggal. Dia telah menanam sekian banyak. Esa dan Jane pasti mengalami banyak hal, ya, yang saya katakan cepat atau lambat dia akan hilang. Yang baik di sekitar kita secepat atau lambat akan hilang, tetapi sayang Tuhan pernah berakhir di orang yang percaya. Amin. Kalau dia
mengikrarkan pengakuan iman tersulit bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dengan Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke tanah berjamaah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kami bersyukur Tuhan telah mampukan kami menjalani hari-hari kehidupan, sehingga berkat Tuhan boleh kami alami dan nikmati. Karenanya bersatu hati kami datang membawa sembahan syukur. Pakailah sembahan ini berguna dalam tangan Tuhan. Jadikan dia pribadi kami, keluarga kami, persekutuan kami, sejahtera dalam kehidupan banyak orang. Tuhan pilih keberadaan suami serta kakak beradik keluarga Tamahiu Sinadia ketika mereka harus melanjutkan kehidupan. Kalian diundang berdiri. Dunia ini bukannya negeri yang kekal bagi kita. Karena itu kita akan membawa jenazah istri, mama, saudara, Ibu Yulce Tumuwe Tamahiu dari tengah rumpun keluarga Tamahiu Sinadia, lebih khusus keluarga Tumuwe Tamahiu, suami dan kedua anak terkasih, ke tempat kuburannya, tempat perhentian dan penantiannya, sambil meyakini dalam iman yang teguh akan sabda Yesus Tuhan kita, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sungguh hidup aku dalam dunia tak tetap.
Gimana kita bayar satu hal ya? Sungguh hidup aku dalam dunia tak kekal, selamat juga rasa di hadapan angin keras, seakan organ bunga pada pagi berkenan. Sesungguhnya hanya layu di petang, jiwa hidupku yang menjalannya luasa luar kasa jalan. Keluarga Tamahiu Sinadia, keluarga Umuwe Markus ya, yang hadir, dan ibadah ini juga sedang dilakukan di Pulau Siau. Ibadah yang sama akan menatap yang terakhir jenazah yang dikasih keluarga, dan setelah itu akan langsung menutup peti jenazah. Selamat jalan saudari dari dunia yang fana, Tuhan akan menyambutmu bila tiba di seberang. Habis sudah deritamu dalam kehidupanmu, jadi itulah berkahnya bagi orang
Masih luas gitu. Maka sekarang kita hendak memasukkan peti jenazahnya ke dalam tubuhnya. Bersipu di sisi jasad membeku, ku mohon ampunkan semua salahku. Tiada lagi senyummu yang tinggal, hanyalah kenangan. Tiada berarti membawa